itu Bapak Ibu sudah mengetahui dari banyak sosialisasi baik dari Dirjen Budak maupun Dirjen Banggar. Untuk sistemnya sendiri, kebetulan di Pusdatin yang dipercaya untuk mengembangkannya. Kita base dari sistem ini kita ambil dari Permendagri 70/2019 tentang SIPD dan Permendagri 90/2019 tentang KKN, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur. Nah, sistem ini kita bangun sesuai dengan Permendagri 70, memfasilitasi dari sisi dan dimulai dari sisi perencanaan, terus nanti penganggaran, lalu evaluasi sampai dengan peraturan daerah dengan pengawasan. Nah, itu sesuai dengan isi Permendagri 70. Untuk awal dari SIPD yang kita bangun ini baru dari sisi perencanaan dan penganggaran. Nanti di 2020 akan kami lengkapi lagi sampai penata usahaannya, terus aset BUMN-nya dan PPP dan EPPD-nya. Itu untuk pengembangan di 2020. Untuk awal ini hanya baru perencanaan dan penganggaran. Dan sesuai radiogram Menteri Dalam Negeri yang mungkin sudah pernah terima Bapak Ibu, SIPD ini akan digunakan untuk perencanaan di 2021 yang kegiatan untuk merencanakannya itu dimulai dari 2020. Itu mungkin beberapa rekan-rekan di daerah sudah kami berikan TOT dan mungkin beberapa masih banyak juga yang belum kita berikan. Nah, untuk itu mungkin kalau Bapak Ibu ingin mengetahui seperti apa secara teknisnya atau dalamnya sistem informasi pemerintahan daerah ini, kemudian kita juga ada teman-teman tenaga ahli kami bisa kita nanti kita dengarkan dan Bapak Ibu jadi bisa melihat langsung seperti apa sih SIPD ini. Awal pembukaan mungkin seperti itu, Ibu mungkin nggak usah banyak lebar dari saya, mungkin Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan atau saya perlu konfirmasi ke kami. Kita mulai nanti dengan diskusi sebelum kita dengarkan. Dari saya sekian, mungkin ada tambahan dari Pak Jadi sebelum nanti berbagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Pada kesempatan hari ini berkenan Ibu Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Muslim ya. Selamat datang Ibu dan teman-teman dari Lombok Tengah, Pesisir Selatan. Terus ada lagi tadi rencana Manado, cuman rupanya beliau belum berkesempatan. Aceh Tengah. Pak Kaban, selamat datang. Pak Kaban. Terus teman-teman Kabupaten Magelang. Teman-teman Kabupaten Magelang kebetulan sudah mendahului dari sejak kemarin. Ini nanti teman-teman dari Magelang berkenan untuk lebih mendalami secara teknisnya. Namun demikian kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu sekalian, Pak Kaban, Ibu Kaban. Kami baru bisa menerima Bapak Ibu sekalian dengan apa adanya. Namun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan semangat kita untuk percepatan implementasi Permendagri 70 dan 90. Nah, izin menyampaikan informasi bahwa secara umum SIPD atau aplikasi yang mau kita kembangkan itu kita desain sedemikian rupa mengintegrasikan
keseluruhan proses dari perencanaan sampai dengan penganggaran. Nah, harapannya apa? Harapannya bahwa kita dengan satu aplikasi atau sistem ini bisa mengcover keseluruhan proses tersebut. Kita coba desain bahwa proses-proses yang ada di dalamnya itu sudah mengakomodir dari sisi tata cara perencanaan ya, sampai dengan penganggarannya. Nah, di situ kalau kita cermati bahwa ada tahapan-tahapan tertentu dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran. Kalau kita coba implementasikan apa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan bisa memenuhi keseluruhan proses tersebut. Nah, itu satu. Kedua, harapannya bahwa aplikasi yang kita kembangkan itu sesuai tujuan bahwa secara data kita sudah dituntut sebisa mungkin harus sudah menuju satu data nasional. Dalam aplikasi tersebut juga coba kita desain bahwa secara dengan sendirinya mudah-mudahan data sudah bisa langsung terkonsolidasi di setiap level, baik di kabupaten, provinsi maupun di nasional. Kemudian lagi, kalau kita cermati dinamika proses perencanaan dan penyusunan anggaran, ya, ada hal-hal yang kalau kita cermati, misalkan ada satu proses di mana teralokasi sebuah penganggaran yang secara proses perencanaannya itu tidak ada, tapi di belakang ada. Nah, itu coba kita eliminir di situ. Jadi mudah-mudahan dengan fitur-fitur yang kita kembangkan seperti itu bisa memudahkan, meringankan teman-teman sekalian baik di sisi perencanaan maupun di penganggaran. Nah, kurang lebih secara umum adalah demikian. Kita menyadari Bapak Ibu semuanya bahwa munculnya Permendagri 70 dan 90 itu banyak sekali dinamika yang berkembang di daerah, ya, terutama pada masa yang sudah ada di hadapan kita terkait penyusunan RKPD 2021 ya Pak ya, 2021. Nah, kita coba dari sisi aplikasinya kita solusikan. Nah, memang dinamikanya seperti itu, tetapi dari sisi kebijakan itu Permendagri 70 dan 90 perlu kita segera laksanakan. Kami menyadari bahwa implementasi Permendagri 90 sepertinya untuk bagi teman-teman di daerah yang harus segera dilakukan dalam kacamata kita adalah segera melakukan proses pemetaan program dan kegiatan antara yang existing sekarang berlaku menyesuaikan dengan 90 Permendagri 90. Itu memang satu sepertinya effort atau usaha yang tidak ringan, gitu ya. Tidak ringan karena teman-teman di daerah memang harus mengkoordinasikan dengan teman-teman di SKPD keseluruhan untuk memetakan program-program tersebut. Nah, proses atau pemetaan, kerangka pemetaannya seperti apa nanti teman-teman dari keuangan daerah bisa menjelaskan itu. Kita dari sisi desain aplikasi mencoba mengakomodir dari sisi proses perencanaan dan penganggarannya. Barangkali Mas Aji dipersilahkan sebelum kita melanjutkan hal-hal yang ingin ditanyakan ke kita dari teman-teman. Silakan Pak. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, mungkin sebelum
Kita mulai. Pertanyaan saya satu, apakah Bapak Ibu ini sebelumnya sudah pernah hadir di acara kita yang pada saat di Swiss Bell? Ada sesi juga itu sebelumnya? Oke, berarti mungkin kita sebelum nanti kita diskusi, kita terangkan sedikit sistem informasi tersebut dengan menggunakan presentasi dulu, sehingga dari sisi kebijakan bisa sama-sama kita pahami dulu, baru nanti dilanjut dari sisi teknis. Mungkin lebih baik seperti itu ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sekarang bisa dipikirkan, mungkin bisa terjawab terlebih dahulu dengan menggunakan presentasi. Mungkin izin sebentar, izin ya, aktivitas dalam negeri mengembangkan sistem informasi pemerintahan daerah. Jadi pertama, sistem informasi pemerintahan daerah itu dikembangkan karena 4 alasan. Yang pertama itu variasi aplikasi perencanaan dan keuangan terlalu banyak. Di setiap daerah mungkin aplikasinya sekarang beda-beda. Sebagian besar ada yang menggunakan Simda, ada yang menggunakan Simbral, ada yang mengembangkan sendiri, ada yang menggunakan SIPKD yang sebelumnya dan dikembangkan kembali. Nah, dari banyaknya aplikasi perencanaan dan keuangan ini, sebenarnya tidak ada permasalahan. Namun ada implikasi. Satu hal yang diamanatkan oleh KPK adalah implikasinya terhadap penganggaran terkait pengembangan sistem. Jadi kalau kita kasih simulasi, jika ada satu peraturan baru yang baru keluar dan pemerintah daerah yang saat ini harus menyesuaikan aplikasinya, mengembangkan ulang aplikasinya, maka perlu ada anggaran yang dikeluarkan untuk mengembangkan sistem tersebut. Kalau satu daerah kita simulasikan misalnya 200 juta untuk mengembangkan sistemnya supaya bisa mengikuti dengan peraturan terbaru. Kalau kita kali 540 akan jadi meledak. Dan inilah yang diharapkan oleh KPK bisa dikurangi. Pengembangan sistem di daerah ini bisa mulai di-manage atau diminimalisir untuk meminimalisir pengeluaran anggaran untuk pengembangan sistem. Aplikasinya pertama adalah keanggaran. Dan yang kedua adalah tidak semua aplikasi memiliki alur proses sesuai dengan peraturan terkini. Saat ini kami Kementerian Dalam Negeri dari Ditjen Bidang Keuangan Daerah dan Ditjen Bangda, ketika kita menerima dokumen RKPD ataupun RAPBD, itu kita hanya lihat outputnya saja. Kita tidak bisa melihat bagaimana sih prosesnya ini dijalankan di daerah. Siapa sih yang mengusulkan apa, kapan sih diusulkannya, dan ini kita nggak bisa lihat proses ini daerah. Padahal proses perencanaan dan keuangan daerah ini sama pentingnya dengan hasil keluarannya. Sebagai contoh, ketika satu tahapan kita lewati, kita skip, maka kualitas keluar dokumen keluarannya pun akan berbeda. Kalau kita skip misalnya pokir kita tahapan pokir ini kita lewati, akhirnya prosesnya akan berbeda. Di POPLS jadi lebih lama. Dan proses di APBD hasilnya pun jadi berbeda. Dan ini yang kita minimalisir. Caranya seperti apa supaya kita bisa mengawasi seluruh proses yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sesuai dengan peraturan. Salah satunya dengan SIPD, dengan memberikan sebuah sistem yang memang terpadu, tinggal dipergunakan oleh pemerintah daerah. Dan jika ada peraturan terbaru, pemerintah daerah tidak perlu repot-repot mengembangkan ulang aplikasi, tidak perlu coding, tidak perlu harus mencari pemahaman terkait bagaimana menerapkan peraturan ini dalam aplikasi, karena sistem ini sistem terpadu dan terpusat. Jadi cukup dirubah di Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah yang menggunakan itu sudah bisa merasakan perubahan tanpa harus ibaratnya coding dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sebagian besar aplikasi hanya dipergunakan sebagai alat untuk menyusun laporan yang spesifik. Sebagai contoh misalnya kepala daerah, saya pengen laporan saya nanti seperti ini, dikembangkan aplikasi khusus untuk itu. Saya Kementerian Keuangan minta laporan seperti ini, Kementerian Kesehatan minta laporan misalnya capaian SPM kesehatan seperti ini. Laporan-laporan tersebut jika kita menyelesaikannya dengan beberapa sistem tentu bisa, tetapi kita repot. Manage satu sistem aja repot, apalagi manage beberapa sistem. Ini akan menjadi inefisiensi ke depannya. Dan yang terakhir adalah beragamnya variasi kodifikasi program kegiatan dan kode teknik. Tadi mungkin sudah diinfokan oleh Bu Yeni dan Pak Yadi bahwa PPDN 90 ini sudah hadir.
Namun hal Permendagri 90 ini hanya fondasi. Ini hanya bersifat fondasi awal. Fondasi awal untuk menyamakan nomenklatur seluruh program dan kegiatan di seluruh Indonesia. Jika memang ada yang dirasa belum terakomodir, bisa diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, dan memang setelah kita kaji dia ada dalam database, maka akan kami buka secara nasional verifikasi tersebut. Jadi tidak cuma pemerintah, sebagai contoh misalnya Aceh Tengah saja yang bisa akses, tetapi misalnya pemerintah dari Poso bisa, pemerintah dari Kota Bandung bisa, semuanya bisa sesuai dengan kewenangan. Jadi kalau dari Aceh ada otonomi khusus, itu kita tambahkan yang bersifat seluruh urusan itu kita sudah fasilitasi sebagian besar dalam Permendagri 90. Lanjut. Ya, jadi ini kenapa SIPD itu hadir? Jadi SIPD setelah melihat ini akan banyak. Tahun 2021 ini banyak sekali yang penyesuaian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertama terkait PP 12. PP 12 tahun 2019 amanatnya adalah wajib dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan, dan 2 tahun setelah 2019 itu untuk 2021 pada APBD tahun 2021. Berarti struktur APBD tahun 2021 itu sudah berubah. Tidak lagi kita mengenal BLBTL, sudah ke B4. Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Ini harus sudah terakomodir dalam sistem. Dan jika memang sistem yang ada saat ini belum dikembangkan untuk memenuhi regulasi tersebut, maka akan menimbulkan biaya teman-teman. Nah, di sini yang kita antisipasi. Jadi diharapkan dengan adanya sistem ini kita bisa learning dari apa yang dikerjakan dalam sistem ini sudah sesuai dengan peraturan. Jadi bisa belajar peraturan sekaligus bisa menggunakan sistem sekaligus belajar dengan peraturan. Dan ini sudah memiliki alur proses lengkap dari perencanaan, pelanggaran hingga pertanggungjawaban, pelaksanaan, pertausan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan. Ini alurnya sudah lengkap dari ujung ke ujung. Namun hal dari mulai penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, akuntansi, pelaporan ini kami sudah usulkan Permendagri 13 mengganti Permendagri 13 tahun 2006 yang nantinya saat ini memang sudah dalam tahap draft akhir, langsung diterapkan dalam sistem ini. Jadi sebelum Permendagri sendiri sebelum penatausahaan ini akan dilaksanakan, ini sudah sesuai dengan Permendagri 13 yang nanti akan diterapkan oleh pemerintah daerah. Direncanakan sebelum pergantian tahun atau mungkin paling lambat awal tahun itu Permendagri 13 itu diharapkan sudah keluar. Karena saat ini sudah dalam tahap draft akhir. Dan ini juga sistem ini sudah menggunakan kodifikasi terbaru sebagai basis data. Jadi daerah tidak perlu lagi menginput ulang. Tidak perlu menginput ulang Permendagri 90. Capek kalau menginput ulang. Karena seperti Bapak Ibu mungkin sudah lihat, Permendagri 90 itu tebalnya 2.300 halaman. 300 untuk program dan kegiatan, 2.000 untuk kode rekening, belanja, barang milik daerah, lokasi dan lain-lain. Jadi ini memang cukup pekerjaan yang cukup besar dan diharapkan bisa dipermudah dengan menggunakan sistem. Selanjutnya aman secara substansi karena telah sesuai dengan regulasi terbaru. Ini salah satu inovasi yang ada dalam sistem. Jadi sistem ini bukan semata-mata sistem untuk cetak dokumen, tetapi sistem ini memfasilitasi proses. Ada pembagian peran. Nanti akun yang akan kami berikan adalah sebagai contoh adalah akunnya Bapak Sekda setiap daerah. Nanti dari Pak Sekda itu kita membuat akun kepala Bapeda, kepala BPKAD, dan akun-akun di bawahnya. Dan akun-akun yang dibangun ini untuk eselon 3, eselon 4, eselon 2 hingga Pak Sekda ini sudah memiliki peran. Jadi siapa yang memverifikasi, siapa yang memvalidasi sudah diatur dalam sistem. Jadi tinggal dipergunakan. Adapun jika memang ada kekhususan dalam setiap daerah, itu bisa disesuaikan pada saat pengaturan user. Siapa yang menggunakan apa, misalnya siapa pengguna anggarannya itu siapa. Itu bisa diatur dengan sistem. Dan ini dapat mempersingkat proses belajar pengelola keuangan dengan menggunakan aplikasi. Ada 3 peraturan, PP 12, Permendagri 90, Permendagri, revisi Permendagri 13. Kalau kita belajar sekaligus itu pusing.
Caranya yang mudah adalah belajar dengan sistem. Permendagri 90 nggak usah dihafalin, udah ada di database sebagai bentuk. Kita tinggal pilih aja. Apa sih yang mau disediakan, mana yang kurang, kita ajukan. Seperti itu. Diajukan ke Kemendagri, nanti kami bahas, lalu kami buka secara nasional kalau memang belum ada dan ini mendukung pencapaian pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan. Ini amanatnya. Kemarin dari Undang-Undang 23 Pasal 391 daerah wajib menyediakan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Lalu di amanat di Perpres 85 tentang SPBE, yaitu adalah arsitektur SPBE nasional bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan integrasi proses bisnis, data informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Kata kuncinya adalah terpadu secara nasional. Dan yang terakhir adalah Perpres 54 tentang Stranas PK. Salah satu amanat yang selalu diingatkan adalah konsistensi. Tadi sudah kita sama-sama diinformasikan oleh Mas Yadi, konsistensi perencanaan penganggaran. Ini memang kalau kita diskusikan memang sebenarnya sesuatu yang sederhana, tapi pada prakteknya ini sangat kompleks. Kita sudah siapkan di RKPD 100 kegiatan. Ternyata pada saat pembahasan di PPAS itu jadi 120 kegiatan atau jadi 70 kegiatan, tapi 70 kegiatannya ini benar-benar kegiatan baru yang nggak ada di RKPD. Ini terjadi di banyak daerah dan memang ini yang kami harapkan dan diamanatkan oleh KPK untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan caranya cuma satu, kita harus bisa melihat proses. Tidak cukup kita bisa melihat output saja. Ketika ada kesalahan, dengan adanya proses ini kita bisa lihat. Seperti kita sudah tahu, oh yang memverifikasi pengajuan kegiatan ini siapa? Oh kegiatan ini tujuan untuk mendukung capaian mana? Oh yang memvalidasi itu siapa? Sudah bisa lihat, kita lihat loginnya kapan, itu sudah terekam dalam aplikasi. Makanya nanti ketika yang menggunakan ini sudah di loginnya itu berdasarkan NIP ya mas, berdasarkan NIP nama, jadi setiap orang bertanggung jawab atas akunnya masing-masing. Adapun pengelolaannya ya kami serahkan ke setiap pemilik akun. Misalnya Pak bidang, Pak saya ini biasa sama tenaga ahli, ya wes monggo Pak, tapi mohon nanti dibantu dicekkan Bapak loginnya kapan saja, dan mohon staf Bapak untuk mengkonfirmasi setiap apa yang Bapak lakukan, karena apa yang dilakukan dalam aplikasi ini bisa ibaratnya walaupun verifikasinya berjenjang perlu kita kontrol supaya tidak ada penyalahgunaan kewenangan dari pengelola. Nah ini skip saja, ini kita skip, kita langsung ke sistem informasi pemerintahan daerah. Nah ini adalah proses yang diatur, proses yang difasilitasi dalam sistem. Sebenarnya ini yang lama nih, kita belum ada tambahannya hingga realistis pembangunan dan realistis. Sebentar ya, kita itu. Nah. Nah, jadi sistem ini memfasilitasi sebenarnya dari awal proses perencanaan dari RPJMD, Renstra, penyusunan preses atau preses dan pokir, usulan desa, usulan bantuan keuangan, usulan hibah dan bansos, serembang, penyusunan reja RKPD, dokumen perencanaan. Sebentar ya. Jadi memfasilitasi keseluruhan proses tersebut dari proses perencanaan hingga RKPD. Jadi sistem ini yang berubah adalah sistem ini mengunci dokumen jika sudah jadi. Tapi dalam proses dokumen itu berubah-berubah pada saat belum dikunci, pada saat masih berproses, itu memang dimungkinkan. Pada saat penyusunan RKPD itu dimungkinkan masih berubah-berubah penyusunan program kegiatannya asal sejalan dengan RPJMD. Namun ketika RKPD itu jadi sahkan,
stop, terkunci dokumen tersebut. Jadi ketika ingin melihat konsistensinya, dokumen RKPD ini tidak bisa berubah dari PPPRS. Jadi dokumen yang sudah selesai terkunci, adapun jika ingin melakukan perubahan masuk ke RKPD berubah seperti itu. Kita jaga setiap dokumen yang selesai itu langsung dikunci proses. Dan yang kita atur adalah jadwal-jadwal yang sudah sesuai dengan peraturan. Sebagai contoh misalnya jadwal penyusunan KPPAS minggu kedua bulan Juli sesuai dengan PP 12. Minggu kedua bulan Juli sampai jadi APBD itu diharapkan akhir November dan paling lambat sebelum awal pergantian tahun. Itu sudah diatur jadwalnya. Adapun subtahapannya itu kami serahkan ke Pemda sesuai dengan kebutuhan Pemda. Yang jelas yang kita kasih pagar adalah batas akhir sesuai dengan peraturan yang sudah diatur. Kalau misalnya subtahapannya itu monggo kami serahkan kembali ke Pemda. Dan sistem ini nantinya akan memfasilitasi proses evaluasi APBD juga. Jadi evaluasi APBD dari kabupaten ke provinsi sudah menggunakan sistem. Kalau evaluasi dari provinsi ke Kemendagri juga sudah menggunakan sistem. Kalau tidak menggunakan sistem masih sampai sekarang, mungkin di teman-teman di provinsi dan kami di Kementerian Dalam Negeri ini mungkin sudah di tahap sebentar lagi tidak sanggup. Karena sebagai contoh, kemarin itu DKI baru menyampaikan APBD-nya. Datang 25 buku. Tebalnya itu mungkin sekitar satu buku itu sekitar 2.000. Datang 25 buku dan kita harus melihat satu persatu konsistensi. Ini kan mustahil kita menggunakan, karena mata kita cuma 2, tim kita juga cuma terbatas. Kalau tidak menggunakan sistem ini mustahil. Caranya bagaimana? Kita dari awal sudah jaga konsistensi itu menggunakan sistem. Dan yang kedua, ketika kita butuh informasi terkait mandatory spending, langsung teragregasi dengan sistem. Jadi ini yang akan diatur dalam sistem tersebut untuk memfasilitasi kebutuhan itu juga. Capaian SPM bisa dilihat menggunakan sistem. Kira-kira ditanya lagi sama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Nusa berapa persen nih capaian penyelenggaraan SPM Pemda? Sudah segini Pak, sudah segini. Kita bisa menggunakan sistem. Sebelum menggunakan sistem ini, kami masih mencari data semi otomatik, masih melihat data-data dokumen elektronik yang disampaikan oleh Pemda. Menggunakan sistem juga. Ini akan mempermudah dan proses 15 hari setelah RAPBD itu dikirim, ini bisa kita efisiensi. Memang sebenarnya 15 hari itu cukup kalau untuk satu daerah, dan sementara jadwalnya kan berbarengan. Kalau tiba-tiba 5 daerah atau 10 daerah masuk sekaligus, ya kita yang kerepotan. Dan akhirnya Pemda mendapat hasil evaluasi juga terlambat. Akhirnya pada saat proses penetapan kejar-kejaran dengan waktu. Ini yang ingin kita cegah. Jadi sampai kita sudah fasilitasi hingga proses APBD saat ini. Adapun proses penatausahaan pelaksanaan tentang pertanggungjawaban masih kami sesuaikan dengan revisi Permendagri yang saat ini disusun. Jadi revisi Permendagri 13 selesai, maka penatausahaan itu juga akan selesai. Yang kita nunggu peraturannya fix, baru kita langsung terapkan ke dalam sistem. Nanti sistem ini tidak hanya untuk melihat realisasi keuangan saja, tapi juga realisasi pembangunan. Jadi untuk menyusun LPPD, EPPD itu bisa difasilitasi dengan menggunakan sistem. Untuk menyusun sakit, untuk menyusun lakit juga bisa dengan karena dokumen RPJMD-nya juga sudah kita muat dalam sistem ini, jadi bisa juga difasilitasi. Hingga inventarisir rancangan peraturan daerah. Nah, ini salah satu. Selain itu, dokumen APBD, program kegiatan, rasio misalnya tunjangan TPP itu bisa kita lihat. Oh, di rata-rata Aceh kita buat agregasi, rata-rata Aceh ini TPP-nya seperti ini, sebesar ini. Pak, kita mau mengajukan dong, kenapa? Karena kita masih di bawah rata-rata. Agregasi ini bisa diwujudkan kalau misalnya, maksudnya saya ini sebagai simulasi aja, walaupun TPP itu diatur dalam peraturan sendiri. Maksud saya, agregasi ini bisa diwujudkan untuk menjadi asupan informasi untuk perumusan kebijakan, baik untuk kepala daerah, untuk DPRD,
Dan setiap pengambilan kebijakan eksekutif juga membutuhkan bisa pengen lihat, oh ini tahun depan nih kira-kira nih ada kegiatan apa yang di kabupaten sebelah yang bisa dikerjasamakan. Itu bisa kita laksanakan kalau kita tahu program kegiatan apa sih yang dilaksanakan. Jadi kita bisa lihat, kita bisa juga bandingkan dan menjadi instrumen kita. Ketika Bapak Ibu tiba-tiba diminta sama kepala daerah, tolong dong, saya diminta sama presiden berapa nih anggaran yang dikeluarkan untuk stunting. Sekarang kita masih mencari-cari, kita butuh telepon lagi dinas kesehatan. Tapi kalau dengan menggunakan sistem ini, ya sudah, Pak bisa dicari Pak, di sini Pak sudah ada. Tinggal ketik stunting, langsung teragregasi data. Karena kodifikasinya juga sudah sama. Dan ketika presiden butuh kodifikasi dan ibaratnya berapa realisasinya, saya BD 2021 yang sudah disusun menggunakan sistem ini, per triwulan pertama berapa realisasi untuk stunting sudah bisa dilihat dengan menggunakan sistem. Asal memang sudah diupdate datanya oleh pemerintah daerah. Jadi ini menghubungkan, bukan hanya menghubungkan proses internal, tetapi menghubungkan antar daerah juga. Karena amanat dari KPK itu di 2022 dan 2023 diharapkan sudah terpadu sebuah sistem secara nasional, sudah terintegrasi semuanya, tidak hanya tidak hanya dalam proses internal Pemda, tetapi antar Pemda, antar provinsi seluruh Indonesia bisa terhubung. Tujuannya apa? Amanat Presiden satu data Indonesia yang sudah disampaikan oleh Mas Yadi tadi. Karena selama ini Presiden ketika nanya ke kami dari Kementerian Teknis, nanya data ke BPS, beda-beda hasilnya. Dan ketika beliau menegur, ini kenapa data bisa beda-beda? Ya, saya juga mungkin karena update 1-2 hari atau mungkin ibaratnya kita masih menggunakan data yang tentatif atau seperti apa, ini yang menyebabkan ada perbedaan data. Tapi dengan menggunakan sistem ini, insya Allah seluruh proses perencanaan dan keuangan ini bisa terinformasikan ke Pak Presiden dan masyarakat juga. Dan ini adalah prosedur penggunaan SIPD. Langkah-langkahnya seperti apa? Setelah dikasih akun, bisa login. Dan ini langkah-langkahnya diatur. Nanti mungkin kalau misalnya ini bisa di copy aja filenya, bisa dilihat nanti. Yang pertama itu bagi yang sudah menerima akun bisa dipergunakan akunnya, dilihat-lihat, dicoba-coba. Nanti kami bukakan untuk 2021 karena sekarang ini masih dibuka 2020 untuk simulasi dulu. Ketika sudah fix, nanti kami bukakan untuk yang 2021 dalam waktu dekat. Karena kami berikan batasan waktu bagi daerah yang tidak menggunakan tidak mengganti user name dan passwordnya, kami anggap ibaratnya daerah mungkin tidak memerlukan sistem ini. Jadi ya bagi daerah yang memang sudah menggunakan sistem ini diharapkan langsung mengganti username dan password. Adapun nanti langkahnya setelah data username dan password bisa dicoba-coba. Setelah dicoba-coba dan disimulasikan, langkah selanjutnya seperti disampaikan oleh Mas Yadi, itu mapping. Mapping sesuai dengan Permendagri 90. Mapping RPJMD, mapping RKPD sesuai dengan Permendagri 90. Pak, dasar hukumnya kami gimana Pak untuk mapping? Nah, nanti kami siapkan surat edaran untuk membantu fasilitasi tersebut. Tapi yang sekarang dilihat itu untuk substansinya dulu deh. Kita mapping substansinya dulu. Substansinya masuk mana? Karena kan kalau kita mapping saja kan nggak salah. Kita buatkan simulasi mapping saja itu nggak salah. Simulasi mapping nanti sudah jadi, kita coba praktekkan dalam sistem. Kalau ada yang usulan yang belum terakomodir, monggo disampaikan. Selanjutnya setelah melihat program kegiatan sesuai dengan Permendagri 90, langkah selanjutnya adalah tagging. Mana saja program yang sesuai dengan prioritas daerah. Jadi ketika pimpinan pengen tahu program saya ini udah berapa persen, itu bisa dilihat. Tagging program-program mana saja. Setelah itu bisa di-input ASB dan SSH bagi daerah yang sudah menggunakan. Bagi daerah yang belum, memang kita bisa bantu prosesnya. Adapun SSH itu kan sesuai dengan perkada. Kalau ASB sudah banyak formulasi-formulasi ASB dari berbagai daerah yang rumusannya bisa ditiru, namun hal konstanta atau variabelnya itu perlu disesuaikan dengan standar di daerah masing-masing. Dan ini yang tadi telah disampaikan
setiap dokumennya jadi itu langsung kunci. Setiap dokumennya jadi langsung dikunci. Jadi ketika kita melihat kesesuaiannya itu bisa ditarik. Yang garis merah itu garis penguncian. Selama ada di posisi biru, muda dan hijau itu bisa berubah-berubah dokumen itu, dipersilakan. Asal masih sesuai dengan dokumen perencanaan inti yaitu RPJMD. Buat PPA bisa berubah-berubah, tapi begitu langsung mau mengalir ke proses selanjutnya, langsung dikunci. Untuk apa? Kita saling menjaga supaya tidak ada implikasi ke depannya terkait inkonsistensi. Karena teman-teman KPK itu paling senang mencari yang namanya inkonsistensi. Kalau misalnya ada ini dasarnya dari mana? Berani mereka telisik-telisik, mau gitu usaha melisik-lisik RPJMD yang tebalnya itu untuk melihat inkonsistensi tersebut. Makanya dengan ini kita bantu, kita jaga sama-sama proses ini supaya bisa terlaksana dengan baik dan konsistensi bisa terjaga. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari tim Kemendagri. Yang saya hormati Bapak Ibu dari daerah-daerah yang sepadan pada saat ini. Ini bagi kami di Poso merasa sangat bersyukur karena pergumulan ini tentu kami sudah bawa bersama sejak 2016 terkait dengan penandatanganan MOU antara kepala daerah dengan KPK terkait dengan integrasi. Dan semua daerah diwajibkan pada saat itu untuk melakukan perencanaan dan penganggaran itu berbasis elektronik dan menujunya kepada e-government. Dan memang semua daerah sudah berupaya berpacu dengan memaksimalkan kondisi dan potensi yang ada. Dan kalau mau melihat terkait dengan apa yang sudah dipaparkan saat ini, ya kita menuju pada suatu kesempurnaan terkait dengan integrasi data untuk satu data Indonesia. Namun bagi kami khusus di Kabupaten Poso, karena sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri bahkan Permendagri 70 dan 90 itu mengamanatkan bahwa terkait dengan perencanaan dan penganggaran 2021 sudah harus berbasis pada SIPD. Nah, yang menjadi pertanyaan kami terkait dengan periodisasi RPJMD kami khusus di Poso, karena ini berkaitan dengan periodisasi kepemimpinan daerah, yang mana periodisasi RPJMD kami akan berakhir di 2021. Terkait dengan masa kepemimpinan kepala daerah dan tahun depan kita akan pilkada. Nah, ini bagaimana kita mau mensiasati terkait dengan input data mulai dari RPJMD kepada terusannya kepada Renstra di tingkat OPD, karena ini terkait nanti kalau saya lihat dari pemaparan ini sangat terstruktur dan sudah sampai pada level yang terkait dengan pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini kan basisnya pada dokumen perencanaan awal. Nah, ini kira-kira mensiasatinya seperti apa sehingga kami juga mendapatkan gambaran. Yang kedua, pertanyaan kami tentu ini apa yang sudah kami lakukan di daerah terkait dengan pengembangan sistem baik di perencanaan maupun di penganggaran, otomatis kita berhenti untuk itu ya. Kita beralih penuh kepada SIPD. Ini artinya memberikan penguatan kepada daerah untuk bagaimana pengambilan kebijakan terkait dengan kemitraan seperti tadi dikatakan ada dari Simral, BPT, BPKP dan aplikasi atau lembaga-lembaga yang lain. Mungkin itu pertanyaan. Barangkali ada. Ya. Izin Pak, mohon izin, kebetulan kami ada panggilan. Jadi mungkin ini terkait pertanyaan RPJMD. Pertanyaan RPJMD semuanya mungkin kita bisa sama-sama saling menginformasikan bahwa terkait RPJMD, terkait bagaimana mungkin kalau kita bilang mensiasati itu mungkin mana gitu ya. Tapi mungkin gimana sih teknis supaya kita ibaratnya aman dari hukum. Saat ini kami sedang siapkan semacam regulasi bantuan atau surat edaran bagaimana untuk fasilitasi. Tapi kami sedang
perhitungkan bagaimana teknisnya karena berbeda-beda. Ada yang pilkada serentak tahun depan, ada yang baru menyusun, ada yang ibaratnya masih dalam tahap. Nah ini yang sebenarnya kami sedang susun bagaimana teknisnya. Tapi yang perlu dilaksanakan saat ini oleh pemerintah daerah yaitu pemetaan saja dulu. Pemetaan dulu sesuai dengan Permendagri 90. Setelah selesai dipetakan, nanti kalau misalnya ada program dan kegiatan yang memang tidak ada dalam sistem, monggo diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Dan setelah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, kami akan bahas, kami akan uji, nanti akan kami sampaikan. Kalaupun ada kalaupun ada yang kami berikan tanggapan, mungkin ada yang kami terima, ada yang kami tolak karena sudah ada. Ini yang salah satu kami usahakan supaya tidak ada yang namanya program ganda.